Perkenalkan, nama saya Abian. Saya ingin menjelaskan pengertian EMS panel. EMS adalah suatu sistem pengaturan pada engine yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada engine, dikendalikan oleh ECU, sehingga performa engine terkontrol sesuai dengan kondisi dan keadaan terbaik. Perkenalkan, nama saya Abian Bagus. Saya ingin menjelaskan fungsi EMS. Fungsi dari Engine Management System adalah suatu sistem untuk penyesuaian yang ekstensif atau secara luas pada kendaraan, sehingga dengan melakukan penyesuaian pada komponen-komponen mesin, seperti sensor, aktuator, controller, DLL, agar pengoperasian mesin dapat selalu dalam kondisi terbaiknya. Cara kerja EMS pada Engine Management System, EMS, sensor akan mengambil berbagai data atau kondisi mesin. Data ini kemudian akan diterus ke ECU untuk dilakukan pemrosesan atau pengolahan. Hasil olahan dari ECU akan dialirkan menuju ke aktuator untuk mengatur kerja mesin. Perkenalkan, nama saya Uwais Al-Karni. Saya ingin menjelaskan komponen-komponen pada sistem EMS. Yang pertama ada sensor, yang kedua ada electronic control unit, dan yang ketiga ada aktuator. Perkenalkan, nama saya Robi Erlangga. Saya ingin menjelaskan tentang macam-macam sensor pada engine dan juga fungsinya. Pertama, MAP, Manifold Air Pressure. Sensor manifold air pressure, MAP, berfungsi sebagai pengukur intensitas tekanan udara pada intake manifold. Pada sistem pembakaran konvensional dengan karburator, sensor ini menggantikan peran dari vacuum advancer. Kedua, oil pressure sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi tekanan oli di mesin. Pada kondisi tekanan oli yang menurun, sensor akan langsung mengirim sinyal peringatan lewat indikator oli. Dalam hal ini, pengendara wajib waspada, karena tekanan oli yang terlalu rendah bisa membuat mesin langsung mati. Ketiga, IAT, Intake Air Temperature. Sensor intake air temperature, IAT, berguna sebagai pengatur suhu udara yang masuk ke intake manifold. Untuk tempatnya sendiri, komponen ini biasanya ada di dekat filter udara. Keempat, fuel level sensor. Fuel level sensor memiliki fungsi sebagai pengukur volume bahan bakar pada tangki. Nantinya, data yang didapatkan sensor bisa dilihat oleh pengendara melalui Multi Information Display, MID, dengan bentuk fuel bar. Kelima, CMPS. Camshaft Position Sensor. Macam-macam sensor pada mobil dan fungsinya yang berikutnya adalah Camshaft Position Sensor, atau CMPS, berada di head cylinder. Sensor ini berfungsi untuk mengetahui posisi top silinder. Lebih lanjut, nantinya data dari CMPS ini akan berguna untuk pengaturan timing dasar dari sistem pengapian mesin mobil. Keenam, brake pedal sensor. Pada mekanisme pengereman mobil, sensor ini berguna sebagai pendeteksi posisi dari pedal rem. Jadi, bisa diketahui ketika pengendara menginjak atau melepaskan pedal rem. Tak hanya itu, pada mobil transmisi otomatis, sensor ini juga membantu proses starting mesin. Ketika sensor mendeteksi pengendara tidak menginjak pedal rem, maka mesin tidak bisa menyala. Ketujuh, TPS, Throttle Position Sensor. Sensor TPS memiliki kegunaan sebagai pengukur sudut bukaan katup gas. Biasanya, jenis sensor ini dijumpai pada mobil dengan teknologi electronic fuel injection. Data dari TPS nantinya akan digunakan untuk melihat volume bahan bakar yang perlu dialirkan ke mesin. Perkenalkan, saya Putra Naufal. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang macam-macam sensor dan fungsinya. 8. Knock Sensor. Knock sensor berfungsi sebagai pendeteksi detonasi atau engine knocking yang timbul. Cara kerjanya adalah dengan menghasilkan tegangan saat mendeteksi adanya getaran. Biasanya, sebuah detonasi terjadi karena pembakaran di mesin tidak tepat waktu. Salah satu cirinya adalah munculnya suara ketukan logam pada dinding silinder mesin. 9. Refrigerant Pressure Sensor. Sensor ini berwujud seperti cairan yang berfungsi menurunkan panas pada sistem pendingin. Dalam prosesnya, refrigerant pressure sensor butuh tekanan yang dihasilkan kompresor AC. Tekanan inilah yang diukur oleh sensor tersebut. 10. MAF. Mass Airflow Pressure. Sensor. Macam-macam sensor pada mobil dan fungsinya yang selanjutnya adalah Mass Airflow Pressure, MAF. Tugas sensor ini untuk menghitung massa udara yang masuk ke intake manifold melalui aliran udara. 11. Air Fuel Ratio Sensor. AF. Sensor berguna sebagai pendeteksi campuran bahan bakar dan udara di dalam tangki. Dalam tugasnya, sensor ini akan mencari informasi mengenai ketepatan campuran tersebut sesuai takaran, terutama saat mesin berada di posisi idle. 12. WTS, Water Temperature Sensor.
biasa dikenal dengan engine coolant temperature, ECT, sensor ini berfungsi sebagai pengukur suhu air pendingin. Selain itu, sensor WTS juga menjaga suhu air pendingin dalam intensitas yang sesuai. Tujuannya agar suhu mesin tetap terjaga dan stabil. 13. CKPS, Crankshaft Position Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan laju mesin. Terletak di dekat blok mesin, CKPS bisa mendapat informasi kecepatan mesin menggunakan perpotongan GGM pada rotor mesin. 14. Fuel Tank Pressure Sensor. Fungsi sensor ini adalah sebagai pengukur tekanan bahan bakar di tangki. Biasanya, tekanan pada tangki muncul karena turbulensi mesin dan munculnya uap bahan bakar. Letak sensor ini adalah di dalam tangki bahan bakar. 15. VSS, Vehicle Speed Sensor. Sensor VSS berfungsi untuk mengetahui kecepatan dari mobil. Proses kerjanya adalah dengan menghitung perputaran roda mobil. Jenis sensor ini terdiri dari pick up dan cincin bergerigi. Demikian ulasan mengenai macam-macam sensor pada mobil dan fungsinya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Pengertian ECU adalah salah satu komponen yang menjadi jalan atau sirkuit elektronik dan mampu mengendalikan aktuator untuk menggantikan sistem mekanis. Jenis-jenis ECU. 1. TCM atau Transmission Control Module. 2. ECM atau Engine Control Module. 3. BCM atau Body Control Module. 4. ABS Control Module. 5. Airbag Control Module. Saya Muhammad Gahril, saya ingin menjelaskan jenis-jenis aktuator dan fungsinya. 1. Electronic Spark Advancer. Electronic Spark Advancer, ESA, juga disebut dengan koil pengapian yang berguna mengontrol waktu pengapian, yakni dimajukan dan dimundurkan. Kontrol waktu pengapian ini didasarkan atas inputan dari sensornya. ESA tidak memakai distributor atau menggunakan sistem distributor-less ignition, DLI, atau sistem direct ignition system, DIS. Adanya koil pengapian bertujuan agar proses pembakaran terjadi secara maksimal. 2. Injektor. Injektor bertugas untuk menginjeksikan atau mengabutkan bahan bakar. Jumlah dan lamanya proses injeksi ini tergantung atas kontrol ECU sesuai inputan dari sensor EFI. Semakin lama kontrol ECU akan menyebabkan semakin lama injektor bekerja. Jika semakin pendek kontrol ECU maka proses injeksinya semakin pendek. Hal ini tergantung atas kebutuhan mesin. 3. Control Cut AC System. Fungsi dari bagian ini berkaitan erat dengan relay kompresor AC. Saat engine mencapai temperatur 107 derajat Celcius maka AC dicut atau dimatikan. Saat pedal gas atau katup throttle gas dibuka lebih dari kecepatan kendaraan maka AC otomatis dimatikan. 4. Relay pompa bahan bakar. Kontrol ini berfungsi untuk mengatur kinerja dari pompa bahan bakar, yakni menekan dan menghisap bahan bakar agar bersirkulasi dalam sistem. Kontrol ini mematikan pompa bahan bakar saat tidak digunakan. Saya Dava Bayu Aji, saya ingin melanjutkan penjelasan tentang macam-macam aktuator dan fungsinya. 5. Relay Cooling Fan. Tugas dari relay cooling fan yakni jika AC dihidupkan maka electric fan tidak akan bekerja. Saat sensor temperatur air pendingin rusak maka fan bekerja. Jika temperatur engine mencapai 98 derajat Celcius maka electric fan bekerja untuk mendinginkan sistem pendingin. Exhaust gas recirculation. Teknologi exhaust gas recirculation berguna mengurangi kadar NOx pada gas buang agar menghasilkan proses pembakaran di engine. Engine pembakaran internal bekerja dengan cara mensirkulasi kembali sisa pembakaran untuk dicampur dengan udara bersih di intake manifold. Exhaust gas recirculation diterapkan pada mesin bensin dan mesin diesel. Berkat teknologinya membuat emisi gas buang bisa diperkecil. 7. Idle Speed Control. Komponen ini mengontrol kecepatan idle atau stasioner di kendaraan dengan cara mengatur banyak sedikitnya udara masuk ke ruang bakar saat pedal gas tidak diinjak. Adanya idle speed control mampu mengatur banyak udara masuk ke ruang bakar saat throttle tidak dibuka maupun kondisi tertutup. Tujuannya agar kendaraan tidak mati sendiri saat mesin dalam kondisi belum mencapai suhu kerja. 8. Check Engine Lamp. Lampu cek engine berfungsi untuk memberitahukan kepada pengemudi jika ada sensor pada sistem EFI yang tidak bekerja. Dengan begitu pengemudi akan mengetahui adanya kerusakan pada sistem tersebut. Ajo jinga ala ala ajo jing. Ajo jinga ala
Alah ajo jing. Ajo jing.